Istri saya ada di belakang, nggak tahu kenapa nggak mau maju, takut sama Pak Tim. Oke ya, siap belajar firman Tuhan? Iya. Udah. Oh, pintunya tutup supaya suara anak-anak nggak kedengaran juga, mereka biar nyanyi muji Tuhan. Baik, kita mau belajar. Untuk hari ini kita hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, ini hari kelima. Jadi masih ada 365 hari lagi ke depan yang Tuhan sediakan buat kita. Apa yang harus kita kerjakan? Apa harus kita buat dalam hidup kita? Kita buka ayat yang pertama, Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ada ya di layar ya. Inilah satu-satunya pasal dalam kitab Mazmur yang tulisan Musa. Aneh sekali. Padahal Musa itu kan nulis 5 kitab yang hebat, bukan? Kejadian sampai Ulangan. Hidup Musa kita tahu luar biasa. Tapi kenapa hanya satu tulisan ini yang dimasukkan Tuhan ke dalam kitab Mazmur? Dari 150 pasal kitab Mazmur, hanya Mazmur 90 yang tulisan Musa. Ada hal yang luar biasa. Jadi yang belakang bisa dengar suara saya? Karena saya sendiri nggak dengar suara saya, ini redup saja. Bisa nggak diputar dikit di sini monitornya supaya saya bisa dengar, saya nggak ngotot. Baik, terima kasih. Inilah satu-satunya alasan mengapa Tuhan memasukkan Mazmur 9 tulisan Musa sebagai salah satu pasal dari 150 pasal kitab Mazmur. Karena ada doa. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Stop dulu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ini doa atau bukan? Ustaz, ini Musa berdoa atau bukan? Berdoa. Buat saya, masa sih hanya ngitung hari aja didoakan? Apa susahnya? Betul? Senang gak orang di ulang tahun nih? Terus saya tanya, senang gak? Senang. Saya tidak. Ada 2 alasan saya gak mau dirayakan ulang tahun. 1, Alkitab tidak pernah menulis tentang hari kelahiran. Bahkan hari kelahiran Tuhan Yesus pun tidak ditulis. Bahkan orang-orang terkenal di kitab suci gak pernah ada hari kelahiran. Satu-satunya yang merayakan hari ulang tahun yaitu Raja Herodes, dan minta hadiah kepala Yohanes Pembaptis. Alasan kedua, kenapa? Maaf, yang suka merayakan gak apa-apa, gak berdosa, sungguh gak berdosa. Tapi rata-rata orang merayakan ulang tahun pasti ngarepin kandungan. Saya tanya, dengar gak saya ngomong apa? Oke, Dit, terima kasih kamu datang. Kenapa terlambat? Katanya pulang kerja jam 3. Oh, jam 5. Pas sekali, ini anak saya dulu mantan muslim. Saya ketemu dia di hotel di Balikpapan waktu dia melayani. Kenapa? Atan? Kenapa Tan? Ada gangguan itu? Enggak. Jadi waktu saya tinggal di hotel di mana dia kerja, Aston di Balikpapan, ternyata Tuhan jamah hidupnya luar biasa. Nah, sampai suatu hari, tahun berapa Dit Papa baptis kamu di Krayan? 2016, 2017? 2016. Puji Tuhan. Ya, itu maka itu kemanapun kita pergi, biarlah kita hidup jadi berkat buat orang lain. Oke? Nah, alasan orang berulang tahun yang kedua pasti ngarepin kamu. Maaf ya, yang merayakan. Tetap aja rayakan, kalau saya tetap maaf. Nah, padahal Musa doanya luar biasa. Ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian. Ngerti gak sebuah kalimat ada kata sedemikian? Ngerti? Apa itu artinya? Sedemikian, ayo. Apa Pak Gubernur? Sungguh-sungguh. Bukan. Susah dimengerti. Ya pokoknya demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian.
Siapa yang setuju hari-hari hidup yang kita jalani itu rumit dan ruwet? Betul atau tidak? Hari-hari hidup yang kita jalani itu rumit dan ruwet. Betul? Sekaya-kayanya orang kaya berani menganggap enteng hari-hari hidup itu mudah, gampang. Nah, ayo jawab, saya tanya. Sekaya-kayanya orang kaya berani mengentengkan hari-hari hidupnya? Tidak. Apalagi yang pas-pasan. Ngerti maksudnya? Jangan tersinggung udah saya ngomong ini. Jadi hari-hari hidup ini perlu dipikirkan baik-baik. Begitu kita bangun pagi, dengar pertanyaan saya, langsung kita hadapi sebuah misteri. Jawab saudara. Ya gitu loh, jadi mau ngajar. Jadi kalau ngajar orangnya diam aja. Tahu bahasa Jawa begegek. Yang Jawa artinya kayak debok, tahu debok? Batang pisang, diam. Sudah diam terus mulutnya. Awas kamu tak jawab, maaf. Jadi hari-hari hidup itu rumit dan ruwet, saudara. Betul? Begitu kita bangun pagi, langsung. Nah ini suara saya baru berubah. Kok dari tadi tuh kamu itu? Baru sekarang. Kenapa? Kenapa? Oh kena earphone. Nah gini kan saya nggak teriak-teriak untuk dengar suara saya. Begitu rumitnya, begitu ruwetnya hari-hari hidup kita. Coba jujur, makin tambah usia kita, makin berat yang menghadapi hidup sehari-hari kita. Maka itu ngikut asuransi, makin tua umurnya makin mahal bayarnya. Makin ruwet, makin ruwet. Betul tidak? Maka itu harus berdoa. Masih ada 360 hari lagi. Harus kita doakan. Ajari kami untuk bisa menghitung hari-hari hidup kami sedemikian. Begitu kita melek mata pagi mau jam berapa saja, langsung misteri, sebuah rahasia menunggu kita di depan. Betul, karena kita nggak tahu akan terjadi apa hari ini. Berapa banyak kita mendengar keluarga-keluarga tertentu ada yang meninggal mendadak, kan kaget-kaget. Berapa kali ada hamba Tuhan lagi khotbah langsung meninggal. Lihat, misteri. Kenapa Tuhan menghargai doa Musa ini? Karena Musa pernah gagal dalam waktu. Umur berapa Musa pertama kali melayani? 40, salah. 80. 40 tahun pertama dia start mulai, tapi dia salah bertindak. Kesalahan Musa di umur 40 sebetulnya banyak terjadi dengan kita, khususnya hamba-hamba Tuhan yang masih muda. Apa yang Musa salah? Dia menolong Tuhan. Masih ingat gak? Dia pikir dengan bisa menghajar orang Mesir yang menyiksa bangsanya Musa, yaitu Israel, dia pikir orang Israel akan memuji. Kalau gitu, engkau jadi pemimpin kami. Baikkan sekali tempeleng mati. Wih, kekuatan apa itu? Pernah coba nempeleng orang langsung mati? Jadi Musa ini punya kekuatan yang luar biasa. Dia pikir pasti aku akan diminta jadi pemimpin menyelamatkan mereka. Itu pikirannya. Maka itu tolong catat, jangan ada seorang pun di antara kita dalam hidup menolong Tuhan. Ngerti kata menolong Tuhan ini? Biarkan. Akhirnya Musa jadi buronan. Betul, sedih hidupnya.
nggak tahu mau kemana lagi. 40 tahun lagi dia di padang gurun Midian. Berarti sebelum jadi hamba Tuhan melayani, Musa kuliah berapa semester sejak lahir? 160 semester. Itu kuliah apa itu? Betul nggak 80 tahun kan 160 semester. Itu udah tuh dokter tingkat berapa itu? Nah, ketika dia mau umur 80 baru berkata ya kepada Tuhan. Nah, dia itu nyesal. Maka ini alasan Tuhan menjadikan doa Musa dalam kitab Mazmur. Ajari kami, ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian sulit dimengerti. Anak-anak muda, dengar. Saya selalu pesan kepada anak-anak muda di mana saja. Saya sebut muda itu di bawah 30. Di atas 30 sudah bukan muda lagi tapi mature, matang. Maka itu yang belum umur 30, engkau masih punya ekor. Itulah kecebong. Enggak amin. Nah, sebelum umur 30 minta kawin, awas kamu. Maka itu banyak orang tua, papa mama jauh lebih lucu papa mamanya daripada anaknya. Kenapa? Anda nggak pernah lihat orang tua keluarga seperti itu? Ibu bapaknya lebih lucu dari anak-anaknya karena sama kecilnya. Berarti istilah ini. Jadi sebelum umur 30 jangan coba-coba mikir menikah. Awal-awal 20-an awas kamu minta kawin. Menderita keluargamu. Belum dewasa. Nah, sampai hari ini psikologi masih menentukan before 30. 30 itu batasnya. Yusuf umurnya 30 waktu dia melayani. Daud umur 30 juga. Tuhan Yesus umur 30 juga. Kalau Alkitab menulis angka spesifik 30 dan dunia mengakui seorang manusia disebut matang, dewasa, itu umur 30. Dan itu luar biasa. Alkitab menuliskan itu sampai hari ini masih dipercaya oleh orang. Nah, biasanya anak-anak muda ini yang lebih sembrono. Ada orang tua sembrono juga. Itu orang tua gak tahu diri, itu aja. Ngerti kata sembrono? Merasai. Kenapa sih anak-anak muda seringkali sembrono? Karena anak-anak muda lupa kalau mereka bisa tua. Loh, ya atau tidak? Kalau anak-anak muda sadar bahwa satu hari aku akan tua, hidupnya nggak mungkin sembrono. Betul atau salah kalimat? Nah, itu hitung hari-hari hidup. Maka itu anak-anak muda saya pesan ya, yang 20-an tahun umurnya, pesan. Nanti waktu kamu umur 40 ke atas atau 50, jangan sekali-kali kamu ngomong di depan anak-anakmu hari itu. Seandainya papa mama dulu waktu masih muda nggak buat itu, hidupmu nggak menderita seperti sekarang. Ngerti kalimat ini? Mengerikan nggak kalimat ini? Loh, coba jawab, mengerikan gak? Artinya apa? Nyesal, nggak bisa balik. Maka itu saya kalau ketemu anak-anak muda saya ajarin ini, jangan keluar dari mulutmu kalau engkau sudah umur 50-an nanti ada penyesalan yang menyedihkan sekali. Catat ya, papa mama yang hadir nggak bersama anak-anak, beritahukan anak-anak kita, ingat loh, kamu bisa tua, kamu nggak muda terus. Maka itu ajari anak-anak kita pun bisa doa seperti doanya Musa. Ajarilah kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian. Karena misteri ke depan itu misteri, kita nggak tahu. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya punya hikmat dalam hidup.
Coba saya persingkat pengertian ini. Kira-kira kalau ada seorang pasien divonis dokter, maaf dalam berat hati kami harus berkata, usia Anda tinggal 3 bulan misalnya. Kira-kira orang ini mikir apa tentang 3 bulan? Ayo buat pesta. Begitu? Mumpung masih ada 3 bulan. Mikir apa? Ratapi kematian. Iya, 3 bulan ini mau diisi apa dalam hidup ini? Ini loh misteri hidup itu. 360 hari yang kita masih menanti di depan kita. Misteri. Tapi kalau kita berdoa seperti Musa, ajarlah kami bisa menghitung hari-hari hidup kami sedemikian, hasilnya itu luar biasa. Maka itu kita bisa punya hati bijaksana. Artinya bisa sungguh-sungguh serius memperlakukan hidup ini. Amin. Seperti itu anak-anak muda mikir baik-baik. Memang ada banyak yang kita bisa pikirkan untuk hidup. Betul, merencanakan ini, merencanakan itu, betul. Tapi di atas semuanya selalu libatkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena kita nggak tahu ke depan itu mau ada apa dalam hidup. Nah, Musa itu luar biasa. Kita buka Keluaran 33 ayat 15. Setelah Musa sadar 80 tahun hidupnya sepertinya tidak bisa full menyenangkan Tuhan, jadi dia doa begini kepada Bapa di surga. Berkatalah Musa kepadanya. Nah, ini satu poin lagi. Saudara lihat hidup Nuh, Henokh, Nuh, Abraham, Musa, Daud, semua sosok kita, termasuk nabi-nabi, termasuk rasul-rasul. Sedikit sekali mereka ditulis, maka berdoalah Musa kepadanya, berdoalah Daud, berdoalah Abraham, berdoalah Nuh. Itu enggak ada. Yang ditulis Alkitab berkatalah atau bertanya. Beda. Doa itu cuma ada di dalam agama-agama. Di dalam hubungan kita dengan Bapa di surga karena Tuhan Yesus Kristus, bukan berdoa, tapi diskusi, cerita, tanya. Coba lihat. Walaupun ditulis berkatalah Musa, isinya doa atau tidak sih kalau dalam bahasa agama? Loh, ini doa atau tidak? Doa, karena dia ngomong kepada Tuhan. Tapi Alkitab nggak nulis doa. Maka itu bahasa kata doa dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani itu keren, proskuneo. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari, proskuneo itu mengusap wajah Tuhan. Wih, dekat sekali. Maka itu lihat, hampir semua anak, termasuk kita dulu waktu masih anak-anak, cuma lupa. Semua anak, hampir semua anak, kalau sudah mulai ngantuk, betul, dan tapi belum tidur, lihat tangannya. Kalau nggak cari kuping mamanya, cari hidung mamanya, cari mulut mamanya, cari pipi. Betul nggak? Orang sudah di cross. Ada di belakang yang punya anak, tahu nggak itu? Loh iya tuh tidak, saya tanya kok. Awas kamu gede gitu, awas kamu. Anak-anak itu kenapa kalau mau tidur cari kuping, cari pipi, cari bibir mama, cari itu. Ternyata itulah doa di dalam perjanjian lama, mengusap wajah Tuhan. Keren gak ini? Nah, di dalam bahasa perjanjian baru yang adalah bahasa Yunani disebut koinonia, fellowship,
bersekutu dengan Tuhan. Nggak ada kata doa. Saya buktikan. Ini wajahnya wajah penuh pertanyaan. 2 Samuel 5 ayat 10. Coba pindah sedikit ya, pindah dulu. 2 Samuel 5. Oh, 2 Samuel 7. Maaf. 2 Samuel 7 ayat 10. Oh. Coba ayat 5. 2 Samuel 7 ayat 5. Maaf ya. Ayat 5. Ya. Bukan itu. Yang Daud menghadapi orang Filistin itu pasal berapa? 2 Samuel berapa? Gembala tolong saya. 2 Samuel 7. Yang orang Filistin menyerang Daud. Lalu dia masuk ke kubu pertahanan dan dia bertanya kepada Tuhan, harus aku maju untuk menyerang mereka atau tidak? Itu pasal berapa? Saya lupa. Ada bisa tolong saya atau saya pinjam Alkitab? 2 Samuel 5 ayat 23. 2 Samuel 5, bukan. Ibu Gembala, saya pinjam Alkitabnya. Maaf, terima kasih. Bentar ya, saya cari dulu. 2 Samuel 5, 23 bunyinya apa coba? Maka bertanyalah Daud Oh iya. kepada Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 23. Terima kasih. Coba kita lihat. Nah, ini doa atau tidak? Loh, ayo baca. Ini kan sedang doa atau enggak, Daud? Oh, sebelumnya. Ini yang kedua. Oke, ayat 20. Coba ayat 20. Nah, 21. Ya. Nah, kok jadi lupa. Sebelumnya lagi. 18, coba 18. Nah, ini dia. Terima kasih, Bu. Saya lupa pasalnya. Ketika orang Filistin datang dan memencar di lembah Refaim, Daud ngadepi masalah enggak? Daud ngadepi masalah enggak? Nah, apa yang dia buat? Ayat 19. Apa? Bukan berdoa. Bertanyalah Daud kepada Yahweh, apakah aku harus maju melawan orang Filistin ini? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan? Karena Daud bertanya, Papa, ayo baca, menjawab. Hubungan ini yang akan menjawab semua misteri dalam hidup kita. Amin. Kalau kita bertanya, maka Bapa pasti menjawab. Kenapa banyak doa kita nggak dijawab? Karena seorang nggak bertanya, terus ngapain? Merintah Tuhan. Isi doa kita itu rata-rata cuma 3 hal: minta, nyuruh, lapor, nyuruh, minta. Betul atau salah kalimat ini? Cepetan jawab. Itu juga bingung mau jawab apa, kamu nyuruh aku. Betul tidak? Kalau kita bertanya pasti dia jawab. Jawab, Yahweh menjawab. Begini, gak usah dibaca. Akhirnya kita tahu peristiwa ini. Daud kalah atau menang? Menang, Filistin yang kalah. Nah, berapa waktu kemudian saya sama nggak menuliskan jarak berapa bulan, berapa minggu, kita nggak tahu. Nah, kembali lagi ke ayat 23 tadi. 22 dulu. Ketika siapa? Orang Filistin maju sekali lagi dan memecah lembah Refaim. Maaf, ayo kita jujur. Kalau masalah pertama datang, kita diskusi dengan Papa, dan Papa memberi jawaban begini. Akhirnya kita menang. Berapa saat kemudian masalah yang sama datang lagi. Ini masalahnya sama nggak orang Filistin? Maaf jujur, biasanya kita tanya lagi atau hantam aja, sama. Berarti pertanyaan saya, biasanya gimana kita? Hantam aja, sama. Lihat Daud ayat 23. Nah, maka hal yang sama ini menunjukkan sikap Daud bagaimana?
bukan taat. Mengandalkan Tuhan lebih daripada mengandalkan pengalamannya. Katakan amin. Ketika tahun lalu kita lewati banyak mujizat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, puji Tuhan. Ayo kita belajar. Di tahun yang baru ini, kalau ada hal-hal masalah lagi terjadi di hidup kita, jangan sekali-kali pakai cara yang tahun lalu. Amin. Papa punya cara yang baru lagi yang kita belum tahu. Ini luar biasa. Maka itu Alkitab mencatat semua mujizat yang Papa buat, walaupun hebat seperti apa, tidak pernah terulang untuk kedua kali dengan cara yang sama. Ada dua alasan. Satu, Tuhan kita itu kreatif dan inovator, inovasi hebat. Oh enggak, amin. Saya tinggal di Bali, ada banyak artis, seniman, lukis, pahat, tari, Saya perhatikan, seniman yang betul-betul seniman asli, bukan yang mata duitan dan bukan untuk cari duit. Mereka tidak akan buat karya yang sama untuk kedua kalinya. Kenapa? Harus tahu kenapa. Ini yang luar biasa. Maka itu dalam bahasa Inggris, how great thou art. Itu Inggris kuno. Harusnya how great you are. Tapi dulu, abad yang ke-16, abad yang ke-17 di Inggris, mereka menghargai itu sebagai seorang artis seniman. Begitu how great thou. Itu penghormatan dari kata you. Kau itu seniman agung. Itu Papa kita. Siapa pernah mengagumi dia sebagai seniman? Wajah manusia itu paling lebar berapa sentimeter persegi? Saya bilang ada yang 1 meter persegi. Ini menakutkan. Ini wajah kita ini sempit atau lebar sih? Sempit. Yang hidup 7 miliar lebih, nggak ada yang sama. Yang sudah mati berapa banyak sejak Adam, yang akan lahir lagi berapa banyak. How great thou art. Bayangkan sepikir, kok Papa itu gak kehabisan model. Ayo, struktur wajah kan alis 2, mata begini, hidung, pipi, bibir. Tapi ditarik dikit ya Pak, kok bisa beda-beda semua. Kok gak aneh gitu loh, seneng lihat Papa kita hebat. Itu namanya kreatif tau. Bayangkan kalau dia gak kreatif, kita dibuat sama semua. Apa itu? Bosan ini kan. Sering ketukar loh. Lo ngerti gak? How great thou art. Jadi seniman yang betul seniman, dia gak akan buat karya yang sama untuk kedua kali. Nah begitu pula Roh Kudus. Maka itu andalkan Tuhan, jangan andalkan pengalaman kita. Jadi tidak ditulis berdoalah Daud, berdoalah Abraham, tapi bertanyalah, berkatalah. Kan itu apa ini? Saya sudah begini, komunikasi, diskusi, dialog, 2 arah, nggak boleh 1 arah. Amin. Ini cara Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala. Kali ini kami ke Bali itu gara-gara peristiwa kemarin. Ada teman baik saya dari tahun 69, kami itu berteman, masih sama-sama di SMP. Sampai mereka sukses sudah pindah ke Amerika. Nah kemarin anaknya menikah, dapat orang Amerika juga. Lalu mereka minta, anaknya pun kenal saya dari kecil. Dia sudah bilang, Pak, kalau aku menikah, Daniel berkati. Nah, akhirnya kemarin, kan hari Sabtu. Nah, saya selalu bertanya, Papa, minggunya saya kemana? Nah, saya tanya, Roh Kudus bilang, ya tinggal aja. Terus saya kontak anak kami, Miko, diketemukan dengan Pak Tim dan Ibu. Nah, ada di sini.
Saya selalu tanya, apa yang mau dikerjakan? Besok kami itu masih bingung mau kemana, masih berdoa. Ya, akhirnya putus di Jakarta. Tapi sebenarnya gak ragu-ragu ke Jakarta. Nih tadi pagi ada berita, harus ke Toraja. Tiba-tiba aja Tuhan bisa belok. Maka itu gereja-gereja besar susah untuk undang saya, karena jadwal saya itu gak bisa jauh-jauh dibuat. Gak mau saya. Saya ingin hidup ini berguna buat orang-orang yang Tuhan tetapkan. Maka itu saya gak bisa punya jadwal jauh-jauh, itu gak bisa. Dan itu indah luar biasa, menyenangkan sekali. Indah bukan? Kalau mau seperti itu, nah ini cara Tuhan supaya kita jadi berkat. Selalu bertanya, Tuhan bagaimana? Jelas? Mau berubah dalam konsep doa kita? Jangan cuma minta, nyuruh lapor, lapor nyuruh minta. Awas. Kembali ke Keluaran 33 ayat 15. Nah, berkatalah Musa, padahal dia berdoa, jika engkau sendiri, Tuhan sendiri, tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Coba saudara tenang sebentar. Kira-kira isi hati Musa itu apa kepada Tuhan? Kok ngomongnya seperti ini? Jika engkau sendiri tidak menuntun, tidak membimbing, tidak menyuruh. Ini kemana dua orang ini ngomongnya? Oh toilet, baliknya. Kira-kira hati Musa itu isinya apa? Ayo, Papa kita memutuskan sesuatu dalam hidup manusia selalu didasari motivasi orang itu, selalu. Dan ini luar biasa. Manusia tidak bisa tahu motivasi orang lain, betul? Hanya Tuhan yang tahu dengan orang itu. Nah, motivasi ini yang menentukan seberapa jauh Papa akan bergerak, akan bekerja, akan bertindak dalam hidup kita. Seberapa jauh. Gak usah bawa keluar ibu, di situ aja nggak apa-apa, biasa. Saya nggak pernah terganggu ada anak kecil teriak-teriak. Dulu kita juga begitu, cuma lupa. Nggak percaya sih dibilangnya. Lo betul nggak? Yang tersinggung itu bayi aneh. Mana ada bayi nggak pernah teriak-teriak? Betul? Asal saya bisa gede-gede ini teriak-teriak, awas kamu. Kenapa? Kenapa Miko? Enak aja. Oke ya, jadi ini disitu aja apa? Biarin anak itu biasa. Apa motivasi Musa ngomong ini? Ini penting kita tahu. Jika bukan engkau sendiri yang membimbing kami, menyuruh kami untuk pergi, jangan kami suruh pergi dari sini. Apa ini? Ini doa untuk tahun baru itu luar biasa. Ayo cepat. Apa motivasi Musa? Berserah. 1, 2, takut. 3, apa betul? Berserah, takut. 1 lagi apa? Taat apa? Bergantung sama Tuhan. Semuanya betul, tapi salah. Yang betul begini, karena Musa nggak tahu di depan itu ada apa dan kemana itu nggak tahu. Betul saudara berkata berserah, takut, bergantung pada Tuhan, tapi motivasinya dia nggak tahu. Ini dari mana saya tahu? Dia nggak tahu. Ada Alkitab. Buka Bilangan pasal 9. Bilangan pasal 9 ayat yang ke-15. Maka di tahun ini perlu sekali kita hidup. Judulnya apa? Ini ada judulnya mana? Judulnya apa cepetan? Di sini nggak ada, di Alkitab saudara ada judulnya. Apa tuh judulnya? Lihat di Alkitab saudara. Nah, tiang awan memimpin perjalanan Israel. Jadi bukan Musa yang mimpin, salah. Zaman Musa ada GPS. Ya sudah, maka itu bukan Musa nggak tahu kok.
peta aja belum ada. Jadi tiang awan ini keren. Ini tahun baru. Pada hari, teruskan. Ayo, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Tuhan. Stop dulu pelan-pelan. Siapa di zaman perjanjian baru yang dimaksud kemah suci? Tempat Tuhan hadir itu loh siapa? Nah, kok susah bener saya tanya siapa? Kok susah? Ya kita. Amin. Maka itu jangan percaya kepada beberapa hamba Tuhan yang ngotot bahwa bait suci Yerusalem pasti akan diberdiri. Tidak. Walaupun pemerintah Israel sendiri pun sudah siap dengan semuanya, tapi kita harus lebih percaya Alkitab. Karena begini kata Tuhan Yesus, tidak akan ada lagi batu yang satu tersusun di atas batu yang lain sejak tahun 70 Masehi. Kenapa? Alasan kedua, kalau sampai betul-betul jadi, maka kita tiap tahun harus ke Yerusalem, bangkrut. Untuk ketemunya harus jauh-jauh ke sana. Dia nggak mau. Maka itu nggak akan dibangun. Walaupun Israel mampu, uangnya banyak, tenaga ahlinya hebat, tentaranya kuat, tapi tidak mungkin karena Yesus yang berkata tidak. Sebab Bapa di surga sudah punya rumah di dunia, yaitu kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumahku? Ya sudah, saudara. Maka kemah suci yang dimaksud di perjanjian baru adalah hidup saudara dan hidup saya. Amen. Sejak didirikannya kemah suci, maka hidup kita harus dikuasai oleh awan itu. Siapa dia? Roh Kudus. Itu GPS paling hebat. Amin. Yang gak pernah keliru. Betul? Di mana ayatnya GPS? Saya tunjukkan. Yohanes 16 ayat 13. Coba lihat. Itu bukti dia itu GPS. Yohanes 16 ayat 13. Kita kembali ke situ ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu yaitu roh kebenaran akan apa kata yang memimpin? Menuntun. Jadi itu GPS itu di sini. Kok nggak percaya? Akan memimpin kita, menuntun kita, menunjukkan jalan kita ke arah mana? Ke seluruh kebenaran. Ini GPS hidup kita. Hebat bukan? Oke, nanti kalau sempat. Sebab ia tidak berkata-kata, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya. Jadi dia dapat informasi dari Bapa. Itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepada kita hal-hal, tempat-tempat yang akan datang, yang kita belum tahu. Maka itu kalau kita bisa berdoa dan Tuhan jawab, ajarlah kami bisa menghitung hari-hari hidup kami, karena Roh Kudus GPS kita. Hidup ini luar biasa. Betul, luar biasa, tidak akan salah. Amin. Jadi saya ini bukan hamba Tuhan undangan. 90% lebih pelayanan saya itu karena saya yang menawarkan diri. Bolehkah saya hadir jadi berkat? Aneh bukan? Bukan saya diundang kebanyakan. Saya nawarkan diri. Kalau Roh Kudus suruh, saya akan berkat. Kembali ke bilangan. Cepat. Bilangan 9 ayat 15 tadi. Jadi sejak hari pertama saudara dan saya jadi anak Tuhan, kita bertobat, terima Yesus, dosa kita dihapuskan, hidup ini dibenarkan, Roh Kudus hadir. Sejak didirikan kemah suci, hidup ini jadi kemah suci, maka maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Tuhan. Jadi ada hukum Tuhan di hidup kita. Ingat, di alam ini ada 3 macam hukum.
Satu, hukum Tuhan. Dua, hukum alam. Alam ada hukum nggak? Tiga, hukum manusia. Dan hukum manusia itu bisa negara, pemerintah, keluarga, sekolah. Masing-masing kita punya hukum nggak di hidup ini? Punya. Nah, hukum siapa yang ada di hidup kita? Itulah kita. Uang punya hukum nggak? Punya. Nah, celakalah kita kalau hukum uang yang menguasai kita. Harusnya hukum Tuhan. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kamar suci kelihatan seperti api. Nah, padang gurun itu ekstrem. Kalau siang, pagi sampai sore panasnya luar biasa, malam dinginnya luar biasa. Nah, Papa tahu zaman itu ada genset, listriknya dari mana? Bisa tanya gua. Nah, Papa berikan mereka heater dan Papa berikan mereka penerangan malam hari. Untung dulu gak ada HP. Kalau ada rebutan nyolokan di mana itu? Tiang awannya berubah jadi tiang api kalau malam. Jadi penerang, jadi heater. Hebat. Begitu matahari terbit, berubah jadi tiang awan untuk payung, AC dan pelindung panas. Keren gak Papa kita ini? Maka itu saudara tolong catat. Hidup yang menurut Tuhan, ngikuti aturan Tuhan, 4 kali terjadi. Hidup itu enak, hidup itu ringan, hidup itu menyenangkan, hidup itu bahagia. Maka kalau ada yang kebalik-balik dari 4 ini, itu tandanya orang itu gak nurut Tuhan, gitu aja saudara. Setuju saya ngomong ini? Nurut aturan hukum Tuhan itu hidup ini luar biasa. Termasuk pola makan. Betul? 80 sekian persen orang itu sakit bukan karena virus dan bakteri. Saya pakai bahasa Jawa, koro-koro cuang keming geragas. Nanti bahasa Jawa, mulutnya rakus. Itu sumber penyakit. Betul atau salah? Maka itu dalam dunia medis ada istilah you are what you eat. Kamu itu jadi karena apa yang kamu makan. Ini hukum, betul? Musa adalah orang pertama di dunia yang nulis apa yang boleh dimakan dan apa yang nggak boleh dimakan. Dan cuma ini loh masalahnya. Semua yang Papa larang makan itu kok enak semua. Betul atau salah kalimat ini? Supaya ya nggak geragas tadi itu, gitu. Supaya nggak rakus mulutnya. Hukum, betul? Dalam pernikahan ada hukum Tuhan nggak? Nah, maka itu apa kalau rumah tangga ribut-ribut, ya nggak menurut hukum Tuhan gitu saja. Semua hukum Tuhan itu ada. Ayat 16. Demikianlah saya suka kalimat ini. Demikianlah apa? Nah, stop dulu. Artinya sebuah kemana kamu? Coba balik ya. Artinya apa? Demikianlah selalu terjadi. Ayo. Terus menerus, nggak boleh stop. Selalu terjadi apa di hidup kita sebagai kamar suci? Titik 2. Demikianlah selalu terjadi cepat. Awan itu menutupi kemah, menutupi hidup kita, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Terus ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Jadi jelas gak? Musa atau Tuhan yang memimpin mereka? Tuhan. Maka itu doanya Musa, Tuhan jangan suruh kami pergi kemana-mana kalau engkau sendiri yang tidak menyuruh kami pergi. Karena kami gak tahu beloknya kemana, ini kemana gak tahu. Tahun ini akan jadi tahun yang hebat. Amin. Kalau kita mau nurut tuntunannya ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami hidup kami sedemikian. Ayat 18.
Nah, tolong garis bawahi cepat. Karena di handphone nggak bisa digaris bawahi, rusak handphone kamu cara coret. Atas titah Yahweh orang Israel berangkat, dan atas titah Yahweh juga mereka berkemah. Saya termenung sejenak ketika mendengar kalimat atas titah. Nah, kalimat ini diulang-ulang berkali-kali di perikop ini. Ini bahasa Melayu, titah itu di atas perintah. Ada titah baru turun perintah. Jadi titah ini lebih tinggi dari perintah. Jadi siapa yang ngatur hidup mereka? Bukan Musa. Maaf, semua kita pernah muda bukan? Betul? Gak ada yang langsung tua, menakutkan. Nah, kalau kita semua pernah muda, berarti dulu pernah cinta-cintaan bukan waktu masih remaja? Betul? Nah, begini pertanyaan. Waktu masih remaja, termasuk sekarang masih remaja anak-anak, yang punya pacar waktu masih remaja, lebih nurut pacarnya atau mamanya? Jawab cepat. Lebih nurut pacarnya atau mamanya? Ya, ayo. Pacar atau mama cepat? Apa Pak? Pacar, betul. Nah, maka itu hidup kita ini atas titah siapa? Nanti hawa nafsu bisa membuat titah buat hidup kita. Ya, jangan lama-lama, cepat. Betul? Maka itu tanya titah siapa yang ngatur hidup ini. Dan kalau saudara baca kitab Yunus, akan ketemu kalimat yang lain. Atas penentuan Yahweh datanglah ikan besar. Atas penentuan Yahweh dimuntahkannya Yunus ke darat. Atas penentuan Yahweh tumbuhlah pohon jara. Kalimat yang begitu penting kita belajar. Nah, tentang Yunus. Siapa percaya kalau ikan itu punya nama? Jelas bukan Bambang. Loh kan? Bukan Jawa sudah. Ya bukan Batak gitu, bukan Bonan gitu ya. Ayo jawab. Betul nggak ikan itu punya nama? Kenapa saya bisa mikir itu? Karena saya pernah jadi guru sekolah minggu, Mas. Dari mana saya percaya ikan itu punya nama? Cepat, jawab. Oke, gini aja supaya nggak bingung. Di laut banyak ikan besar nggak? Bayangkan kalau Tuhan manggil, hai ikan besar, datanglah ke kapal itu. Yunus dididili. Nah, itu bahasa Indonesia dididili itu apa? Bukan, cabai-cabai itu mesti gede. Nah, kirikit itu bahasa Jawa juga. Digerogoti, lain lagi dari dulu. Maka itu belajar bahasa Jawa. Pentil beda dengan pentol. Mentil dan mentol juga beda. Dididili, digerogoti itu beda. Lo betul tidak? Karena ikannya banyak, Yunus jadi kecil-kecil. Itu maksudnya. Lo betul tidak? Makanya datang kenapa cuma satu? Karena Tuhan yang tahu namanya siapa. Kok kayak nggak percaya sih ini? Memang gak ada ayatnya, jangan cari. Tapi saya tahu pasti ikan itu punya nama. Maka itu datangnya berapa? Satu. Loh, betul atau tidak? Itu cara belajar Alkitab pakai logika anak-anak. Maka ketemu kebenarannya. Atas penentuan Yahweh. Berbahagialah hidup ini kalau semua atas titahnya dan penentuannya. Jadi nanti pulang baca kitab Yunus ya, ambil kalimat. Lanjut. Oh, belum. Saya 18 belum selesai. Atas titah Yahweh orang Israel berangkat, dan atas titah Yahweh juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Lanjut. Terus mana atas titah? Ada kalanya. Nah, Papa mulai guyon di sini. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Yahweh mereka berkemah, dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. 21.
ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ayo kita bayangkan. Puji Tuhan, anak kamu datang, gak apa-apa walaupun terlambat. Depan sini. Jom, ayo. Gak apa-apa. Bagi-bagi. Ayo tolong yang pinggirnya kosong, geser semuanya. Ayo. Ya cepat masuk semuanya, masuk ya. Ayo. Jauh mereka dari Denpasar, dari Ayam Burung. Ya, ayo. Anak saya ini penyanyi hebat sekali. Ya, kamu nyanyi, boleh nyanyi ya? Kenal Pak Tim? Belum ya? Ayo depan sini, jom. Ya depan sini. Depan sini, ya. Depan sini. Ya. Senang, bisa ya. Nanti Jo ngomong sama pemusiknya. Ini perkara yang luar biasa hidup orang-orang Israel. Saya ngajar begini. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ini logikanya. Bayangkan orang camping. Ini kan camping bukan? Bisa tanya mereka pakai tenda enggak? Pakai ya. Ada berapa ribu keluarga. Jumlah mereka itu lebih 4 juta loh saudara. Loh kok bisa? Kita bilangan pasal 1, saudara akan menemukan ayat yang berkata jumlah laki-laki yang umurnya 20 tahun. Laki-laki umur 20 tahun itu 630.000 sekian. Nah yang tua, dari anak laki-laki umur 20 punya papa mama enggak? Lu punya enggak, keluarga di mana? Nah, papa mamanya berapa? Tanya berapa tahun? Pas orang tuanya berapa? Punya adik perempuan enggak? Punya nenek kakek enggak? Nah baik enggak? Punya, ya betul. 630.000. 4 juta enggak kira-kira jumlah semua? Bisa lebih. Bayangkan. Bongkar pasang tenda mudah atau susah? Kenapa susah? Ya susah. Masang talinya, masang tiangnya, narik lagi. Ada kalanya awan tinggal dari petang, seperti sekarang sore jam 6. Begitu awan itu berhenti, Israel mulai bongkar-bongkar lagi pasang sampai pagi. Kira-kira jam berapa? Jam 6. Kira-kira ada yang bandel enggak? Masih capek? Loh saya tanya Pak. Ada. Mereka pakai mobil? Ada. Bayangkan. Baru sore-sore ini masang tenda, pagi-pagi gerak lagi di barat. Mereka harus jangan berangkat dulu, bongkar dulu. Setelah bongkar, ngikat. Setelah ngikat, gendong. Jangan lupa itu. Ada kalanya. Nah, sekarang kita omong kosong saja. Kira-kira kalau ada keluarga bandel, aduh ini pinggang belum lurus, kalau sore ini berhenti, sekarang jalan lagi. Ya udah kamu duluan, aku nyusul. Loh ini kira-kira, ayo belajar. Ada nggak kira-kira keluarga yang seperti itu? Itu sekarang, dulu nggak ada, takut mau kemana, nggak tahu jalan. Ada ya, aja kamu ngomong. Ini jawabnya nggak mikir ya begini. Sekarang ini ada Indomaret, ada apa Pipoto, apa itu, ada macam-macam. Dulu mana ada. Jadi kalau ada yang nekat apa namanya bandel, mikir. Kadang gurun nggak ada apa-apa, lo betul tidak? Jadi lo jawabannya nggak ada, ketakutan. Maka itu kalau saudara tetap bandel-bandel, hidup di padang gurun jangan. Jadi ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Kenapa Ibu Gembala Pak Tim ada sesuatu? Ini loh saudara, 360 hari masih misteri buat kita. Tapi setelah kita baca firman ini,
Walaupun misteri, punya jaminan Ya. kalau atas titah dia, Amin. bukan atas titah pacarmu. Dengar baik-baik, awas. Ayat 22. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama. Jadi bisa diatur nggak tiang awan ini? Ini yang luar biasa. Mau nggak hidup ini nurut dia? Itu pilihan. Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Ayat 23. Mungkin yang terakhir. Atas titah Yahweh mereka berkemah, dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Yahweh menurut titah Yahweh dengan perantaraan Musa. Tuhan hadirkan gembala itu seperti Musa untuk hidup kita. Taati mereka. Walaupun bisa salah sebagai manusia, tapi ada otoritas yang Tuhan beri. Hormat dengan perantaraan Musa. Catat. Kira-kira kalau hidup kita ikuti tiang awan, tiang api setiap hari, hidup ini pasti indah, menyenangkan, ringan, enak, bahagia atau tidak? Pasti. Tapi masalahnya kita ini sok pintar. Tahu arti kata sok pintar? Goblok gitu, cuma sok. Susah. Kok tertawa dibilang? Cuma sok. Kita ini bodoh atau tidak sih? Bodoh. Wih, puji Tuhan, ngaku bodoh. Binatang itu lebih pintar dari kita, Ustaz. Betul tidak? Lihat, ada nggak binatang itu makan apa-apa dicuci dulu, direbus dulu? Saya tanya. Enggak ada yang mencret. Kita ini makan direbus dicuci mencret juga. Loh, kok tertawa sih? Kalau ngomong ya adanya betul gitu. Siapa lebih pintar? Sapi kita sembelih, kulitnya jadikan jaket, kita pakai jaket kulit sapi, masih masuk angin. Pernah ketemu sapi keri kan? Loh, tidak pasti ngomong. Ngerti nggak istilahnya? Katanya makan babi banyak stroke. Kok kita nggak ketemu babi stroke sampai hari ini? Karena babi makan babi. Oke. Pokoknya mereka lebih pintar dari kita. Pernah mempelajari, maka itu sering nonton National Geographic yang tentang binatang-binatang, akan bertambah hikmat kita. Saudara tahu ada ribuan jenis burung yang suka migrasi, suka pindah. Musim dingin di bagian utara, mereka terbang ke bagian selatan bumi. Itu ribuan kilometer dan tidak punya GPS catat, dan tidak ada yang kesasar. Kita pakai GPS masih kesasar juga. Betul? Nah ya sudah, jadi siapa lebih pintar? Betul? Lihat ikan salmon, lihat penyu. Mereka akan kembali untuk bertelur tempat di mana mereka netas. Itu luar biasa. Waktu mereka netas kan masih bayi kecil, nggak tahu apa-apa, langsung masuk laut. Setelah sekian tahun, lo kok bisa tahu tempat dia netas itu di mana? Hebatnya. Sering nggak kita pulang ke rumah lupa di mana? Begitu banyak suami masuk ke rumah orang, kita nggak tahu gimana. Lupa. Maaf, ngerti coba ini sudah, kita lah manusia. Maka itu puji Tuhan kalau kita ngaku kita ini bodoh. Nah, maka itu kalau sadar bodoh, ya nurutlah pada yang tahu itu loh. Amin. Jangan cuma amin di sini. Betul? Nurut, karena dia paling tahu.
maka misteri tahun ini akan jadi terjawab semua. Kalau kita mau ikut tentunya. Amin. Jadi yang mudah-mudahan tepuk tangan ini jangan nyuruh saya berhenti, itu aja artinya. Ajarlah kami menghitung hari hidup kami sedemikian. Hidup ini mahal atau murah? Sangat mahal. Kira-kira satu hari papa kita keluar biaya nggak sih untuk hidupi kita satu hari? Sangat. Kita nggak tahu loh berapa jumlah dia keluarga. Karena metabolisme tubuh kita, tahu kata metabolisme? Dari kita bangun pagi masih bisa melek. Ini ada harga loh untuk melek saja, kedip-kedip mata ya. Tuhan bayar loh, betul tidak? Kita masih bisa minum, makan, bernafas. Kita masih bisa bayangkan lahir kita, gerak-gerak sendi kita ini. Ada pelumasnya semua, betul tidak? Itu Papa yang bayar. Maka kita coba hitung, kira-kira sehari Papa biaya hidup kita itu berapa sehari? Cepat aja. Jangan bilang mahal, saya tahu. Berapa saya tanya, mahal. Berapa ya? Kira-kira aja. Berapa? 10 juta. Sebenarnya masuk ke murah. Kemahal maksudnya. Ya bisa. 1 ember. Saya mau 1 ember aja. Maaf ya. Untuk buat dari makanan minuman dirubah jadi kotoran dan jadi kencing, itu prosesnya mahal. Coba sederhana aja. Kalau kita buka pabrik oksigen dari bahan CO2, mahal atau murah? Nah, baik. Kita ini menghirup udara, betul? Nah, itu dibuat dari apa? Kita keluarkan, masuknya beda dengan yang kita keluarkan. Begitu cepat proses pabrik ini dalam hidup kita, itu nggak murah. Oke, 10 juta satu hari, kalau murah. Tapi nggak apa-apa. Berarti untuk 1 bulan berapa juta dia bayar? 300 juta 1 bulan. 1 tahun? 3 enggak M dong 1 tahun. 3 berapa? Iya 3,6 M. 3 miliar. Iya. Oh iya. Wih, sekarang kalikan umurmu sekarang. Nah, Ngerti? Loh, ngerti nggak? ngerti Pak. Berapa jumlahnya? Pertanyaannya, apa hasilnya? Waktu itu saya sering berkata kasar. Kalau Tuhan sudah biaya hidup kita semahal itu, kita cuma kencing, berak, tidur, makan, rugi Tuhan. Loh, betul tidak? Apa yang kita hasilkan? Ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian. Artinya hidup ini tak ternilai. Sampai umur sekian, saya berapa minggu lagi umur saya 64 tahun. Bayangkan, saya tahu apa yang saya harus kerjakan untuk Bapa di surga. Jadi makin tambah umur kita, berarti makin sedikit sisanya. Nah, yang sedikit itu kita mau pakai untuk apa? Saya itu berdoa berapa puluh tahun yang lalu. Dijawab atau tidak saya juga tidak tahu. Tapi doa saya begini, Papa, kalau boleh saya ini kurang tidur ataupun tidak tidur dan tetap sehat, saya mau. Asal pekerjaanmu bisa saya selesaikan. Maka itu saya itu nggak mau nganggur sehari pun. Kayak kemarin sore pemberkatan nikah jam 3. Terus sore saya ini ngapain? Saya tanya kepada orang-orang lain, ada nggak yang saya bisa kerjakan untuk Sabtu sore? Oh ada, kebaktian anak remaja, saya mau. Padahal saya bisa santai di Denpasar, tapi saya nggak. Maaf ya, izinkan saya cerita ya, supaya saudara tahu gambaran bilangan 9 tadi. Bagaimana cara Tuhan ngatur hidup saya? Maaf, saya cerita. Ada saksi istri saya, ada anak-anak saya. Saya mulai 10 Desember. 10 Desember jam 9 pagi saya tiba di Jakarta dari Amsterdam. Perjalanan kira-kira hampir 17 jam karena transit Singapura.
Oke? Sampai rumah di Jakarta saya istirahat sebentar. Nggak bisa lama. Karena saya harus siapkan barang-barang, malamnya saya mau ke Papua. Tapi jam 6 sore ada yang minta KKR di Kelapa Gading. Karena saya nggak mau nganggur. Saya terima. Saya melayani. Setengah 10 saya langsung ke bandara untuk saya ke Manokwari. Pulang ke Papua. Tanggal 11 tiba di Manokwari, saya istirahat, sore KKR. 12 saya pikir mau istirahat lagi. Ternyata ada satu kantor tahu saya datang minta tolong jam 7:04 khotbah di kantor kami sebelum kerja. Mau tidur suruh khotbah. Ya udah. Saya pulang, makan, saya istirahat sebentar. Sore KKR lagi. Tanggal 13 saya ke pedalaman. Ada pelayanan sekolah kami di sana buat Natal. 13 jam 5 pagi berangkat. Tanggal 13. Karena perjalanan jauh. Sore jam 5 tiba di Manokwari lagi. Tanggal 13 sore KKR lagi. Sabtu tanggal 14 dari Manokwari saya ke Denpasar. Cuma berapa jam? Karena bangunan mandiri wilayah Denpasar buat Natal saya diminta khotbah. Nah untuk dari Manokwari ke Denpasar itu harus lewat Jakarta dulu baru balik. Karena nggak ada yang langsung. Selesai jam 9 malam saya balik ke Jakarta. Tanggal 14. Tanggal 15 pagi hari Minggu saya khotbah 3 kali, pemberkatan nikah 1 kali, jadi 4 kali pelayanan. 15 malam saya berangkat ke Sydney karena ada salah satu anak rohani saya meninggal, saya mesti mimpin. Hanya sehari saya di Sydney dengan 16. 17 saya ke Denpasar lagi dari Sydney. Cuma transit saya ke Makassar karena malamnya ada KKR di Makassar. Jam 2.30 tanggal berapa? 18 saya ke Biak. Di Biak ada KKR lagi Natal. 19 pagi saya ke Nabire. Ada pelayanan lagi Natal di Nabire. 20 saya ke Jakarta. Begitu turun di Jakarta langsung naik travel ke Bandung. Karena 20 malam ada KKR di Bandung. 21 pagi Desember saya seminar di Cengkareng 3 sesi. Sore jam 5 saya ke Surabaya bersama istri saya. 22 pagi Minggu saya khotbah di Surabaya jam 9. Jam 11 kami ke Bondowoso naik mobil. KKR lagi di Bondowoso tanggal 22 sore. Istirahat selesai itu. Jam 5 pagi kami berangkat ke Kediri. Lihat aja peta di mana. KKR lagi di Kediri. Tanggal 24 pagi kami naik kereta api ke Semarang dari Kediri. Langsung ke Kudus. 24-25 saya ada di Kudus Natal. 25 malam saya bersama istri ke Semarang ini. Karena 26 pagi kami ke Denpasar untuk ke Brisbane. 26 malam kami tiba di Brisbane. Putar lagi Sydney, Brisbane. Terus tanggal 3 kemarin. 3 Yerusalem. Terus tanggal 3 ya tiba. Tanggal 3 tiba di Denpasar sampai hari ini. Nah sekarang mendengar jadwal saya ini kira-kira bagaimana? Capek. Apalagi serius. Aduh gitu ya. Saya bisa cerita jadwal sampai bulan depan loh, tapi jangan disuruh pusing. Saya nggak mau sia-siakan hidup saya. Sayang waktunya. Umur sudah makin panjang berarti makin singkat. Saya ingin nanti kalau saya jumpa Tuhan, ada banyak hal yang dia katakan. Maka itu ayo kita berlomba-lomba. Jangan habiskan waktu hanya ngopi aja kerja. Yang punya kafe, maaf saya ngomong, cuma ngomong saja. Saya juga suka kopi sekarang. Terus hari ini saya 4 kali pelayanan, bayangkan. Dari pagi tadi. Setelah sudah dengar ini semua kelihatan saya capek enggak sih? Enggak. Karena firman saya tahu siapa yang menguasai hidup saya. Atas titahnya. Ayo tahun ini buat jadi tahun yang spesial buat Tuhan untuk hidup kita. Oke ya? Mau berubah mulai hari ini? Betul, siapa yang ngatur hidup kita? Ayat terakhir, Kisah Rasul 20
ayat yang ke-23. Ibu Gembala, jadi nanti kita perjamuan kudus dulu baru nyanyi ya. Oke. Ayo, Kisah Rasul 3, nah ini dia. Oh, ayat 22, maaf, ayat 22. Ayo, ini jadi moto buat kita semuanya. Papa, kami gak ingin lewati tahun ini dengan kosong, tapi kami mau isi tahun ini untuk hidup kami memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Tetapi ayo baca. Stop. Ini hebatnya Alkitab. Alkitab itu satu-satunya buku yang tensesnya present tense. Ngerti kata itu? Semua buku di dunia tidak ada yang kalimatnya pada hari ini apabila kamu begini. Semua buku kalimatnya pada masa itu, dulu, nanti, masa yang akan datang. Hanya Alkitab yang present tense. Bapak-bapak kami, kata waktunya kapan? Kata sekarang dibaca 40 tahun yang lalu bunyinya, dibaca 10 tahun yang akan datang. Maka itu kalau saudara ketemu kata sekarang di Alkitab dirubah, tetapi setiap hari. Sama gak? Ada pas setiap hari. Sebagai tawanan roh. Ini yang penting. Tiang awan, tiang api itu roh. Tahun ini akan jadi tahun yang luar biasa. Kalau kita dikuasai roh, ditawan oleh roh, jadi budak roh, diperhamba oleh roh, disetir, dituntun, dikuasai, dikendalikan. Cari kata lain, kata ditawan. Uang bisa nawan kita gak? Hawa nafsu bisa nawan kita gak? Kemarahan bisa nawan kita gak? Kekhawatiran, ketakutan. Begitu selalu cek siapa yang nawan aku hari ini. Anak-anak muda dengar ini baik-baik. Luar biasa kalau hidup kita jadi tawanan roh. Maka yang lain gak punya hak untuk ngatur kita lagi. Amin. Sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Ini bukan tur Israel ya, mas kamu. Betul? Aku tidak tahu. Nah, saya suka menambahkan 3 huruf. Aku tidak mau tahu. Karena Paulus tahu, tapi dia nggak mau tahu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Aku nggak mau tahu. Ayat 23. Dia tahu. Selain, apa kata lain selain? Apa? Selain. Satu-satunya, nggak ada lagi, yaitu. Maka itu selain siapa lagi? Hanya Roh Kudus yang boleh menguasai kita. Selain daripada dinyatakan Roh Kudus, dari kota ke kota apa? Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Padahal dia tahu nggak kalau ke Yerusalem dia pasti sengsara dan di penjara. Maka itu saya katakan dia nggak mau tahu, karena dia tahu. Pergi aja, walaupun gak enak, asal Roh Kudus yang memimpin. Tahun ini akan jadi tahun yang spesial. Kalau saudara dan saya menyerahkan hidup. Amin. Amin. Ini yang Tuhan mau atas hidup.